Halo, Assalamualaikum semuanya, dimanapun Sobat Ambis dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini, Kak Dion coba sharing ke teman-teman bagaimana perjalanan Kak Dion bisa kuliah di UGM dengan 4 beasiswa. Dalam hal ini kita akan coba sharing ke teman-teman dulu, Kak Dion bisa kuliah di FEB UGM, bisa Alhamdulillah mendapatkan beasiswa setidaknya adalah 4 beasiswa sekaligus. Nah, teman-teman, selama kita memutuskan kuliah tentu pasti ada pengorbanan gitu ya. Dimanapun ketika teman-teman berkuliah pasti dihadapkan dengan peningkatan pengeluaran. Kemudian bisa jadi uang saku bertambah maupun juga uang kuliah atau pengeluaran lainnya yang mesti dikeluarkan. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman bisa mendapatkan beasiswa untuk kelancaran studi teman-teman. Dalam hal ini ketika teman-teman memutuskan bisa berkuliah S1 di kampus favorit Indonesia. Nah, dulu bagaimana kalian bisa kuliah di UGM, itu alhamdulillah kalian bisa mendapatkan 4 beasiswa sekaligus, mulai dari pertama adalah beasiswa bidik misi, kedua adalah beasiswa etos dari dompet duafa, ketiga adalah beasiswa dari Cafe Gamma yang merupakan beasiswa bagi alumni dari alumni FEB UGM untuk mahasiswa yang sedang berkuliah, dan terakhir adalah beasiswa dari alumni SMA. Nah, terus bagaimana bagi teman-teman yang sekarang lagi pengen atau mungkin ingin menambah atau ingin menunjang studinya dengan beasiswa? Nah, dalam hal ini kalian akan bagikan ke teman-teman tips cara kuliah gratis di kampus. Bahkan di sini kita akan bahas di UGM dengan 3 beasiswa atau 4 beasiswa sekaligus. Nah, teman-teman dimanapun berada, ketika kita memutuskan berkuliah, tentu kita ingin menunjang studi kita lebih lancar gitu ya, lebih baik. Tentu pertama lah untuk mendapatkan beberapa beasiswa sekaligus, teman-teman bisa melakukan riset atau baca gitu ya, terkait dengan beasiswa apa aja yang bisa cocok teman-teman ambil. Banyak sekali beasiswa yang ada, mulai dari beasiswa yang dikeluarkan pemerintah, kemudian beasiswa yang dikeluarkan swasta atau perusahaan atau BUMN, atau beasiswa yang ada di lembaga-lembaga lainnya, NGO dan seterusnya. Kalau beasiswa S1 itu cenderung jauh lebih banyak dibandingkan ketika teman-teman melanjutkan S2 dan seterusnya. Oleh karena itu, ketika teman-teman masih berkuliah atau mau masuk S1, teman-teman sangat diharapkan, bahkan ini menjadi ladang buat teman-teman untuk meraih prestasi dengan beasiswa yang ingin kalian capai. Nah, misalnya kalau Kak Dion dulu mau masuk UGM, itu karena Kak Dion memiliki latar belakang kurang mampu ya. Nah, maka Kak Dion fokus pertama untuk meraih beasiswa bidik misi dari pemerintah. Kemudian kedua, Kak Dion ingin misalnya asrama gitu ya, beasiswa asrama dengan pembinaan yang ada di dalamnya. Nah, makanya Kak Dion mendaftar di beasiswa etos dari dompet duafa. Kemudian setelah itu ketika berkuliah di tahun kedua dan seterusnya, ternyata ada buka pendaftaran beasiswa untuk bagi mahasiswa dengan prestasi terbaik di kampus di FEB UGM. Nah, Kak daftar beasiswa Cafe Gamma. Nah, itulah bagaimana cara kita bisa meraih ketika teman-teman melakukan riset-riset kecil-kecil untuk meraih beasiswa yang ingin kalian dapatkan. Kedua adalah pahami prosedur pendaftarannya dan ikuti semua persyaratannya dengan maksimal. Mulai berkas, mulai CV gitu ya jika ditanyakan, legalisir prestasinya atau mungkin surat-surat nilainya dan seterusnya, itu mesti kalian lengkapi. Ketiga adalah usahakan berikan lebih dan terbaik supaya upaya menjadi ini dapat kita bersaing secara kompetitif dengan pesaing kalian. Ketika lembaga atau institusi membuka beasiswa, tentu nggak semua yang diterima gitu ya, tentu yang terbaik yang akan diterima. Oleh karena itu kalian harus bisa menyiapkan berkas-berkas yang jauh lebih baik gitu ya, yang persyaratan membuat teman-teman bisa diterima dengan beasiswa yang akan dapatkan. Oleh karena itu berikanlah yang terbaik dan berikanlah usaha yang terbaik. Ketika teman-teman memutuskan berusaha dengan baik, kalian akan tahu hasilnya apakah lolos atau nggak lolos, dibandingkan teman-teman tidak berusaha sama sekali. Jadi lebih baik berusaha daripada tidak sama sekali gitu ya. Keempat, minta pendapat dan konsultasi dari kakak tingkat kalian. Misalnya ketika kalian mau submit, review dulu oleh kakak tingkat kalian atau mungkin orang-orang alumni atau yang penerima beasiswa itu. Misalkan apakah kira-kira ini udah layak nih, misalkan berkas saya mau disubmit untuk beasiswa. Nah, minta pendapat maupun juga konsultasi dari cutting kalian. Kemudian jangan buru-buru untuk segera mengumpulkan, perhatikan
semua persyaratannya apakah lengkap, dan jangan sampai teman-teman untuk deadline gitu ya, deadliner untuk mengumpulkannya. Terus perbaiki serta mengecek kembali sebelum submit, serta yang tidak kalah penting adalah berdoa dan tawakal. Nah, ketika teman-teman memutuskan berkuliah di kampus favorit, tentu membutuhkan pengorbanan bahkan juga pengeluaran yang ingin kalian lakukan. Oleh karena itu, jangan sampai mimpi yang kalian lakukan, yang ingin kalian capai terhenti dengan kendala yang kalian hadapi. Oleh karena itu, kendala bukan menjadi sebuah rintangan, tetapi kendala adalah menjadi sebuah motivasi untuk berjuang lebih keras, serta teman-teman bisa meningkatkan capaian prestasi yang ingin dicapai. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Semangat untuk teman-teman semuanya yang sedang berjuang mempersiapkan prestasi terbaiknya. Semoga teman-teman semua di sini sukses meraih prestasi maupun juga mimpi yang kalian capai. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.